Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kristen Johnson dari Teknik Kimia Angkatan 2020 dengan NIM 2009066028. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggambar salah satu pada praktikum gambar teknik modul 1. Jadi hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah AutoCAD merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat suatu gambar, baik gambar 2 dimensi atau 3 dimensi. Dalam dunia industri atau arsitektur, AutoCAD merupakan hal yang lumrah untuk dijumpai karena software ini dapat memberikan kemudahan dalam menggambar suatu objek dibanding dengan menggambar manual di atas meja gambar. Jadi kita langsung lanjut saja untuk menggambar objek. Ya baik, di sini sudah terlihat tampilan AutoCAD-nya. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar garis. Caranya dengan mengetik line. Nah, di sini sudah muncul garis. Kemudian kita tentukan titik awal mulanya dengan cara mengklik sembarangan. Sini. Kemudian dari soal kita diberikan perintah 1 cm ke atas, kemudian kita langsung tuliskan 1 cm ke atas. Dan juga untuk garis horizontal di atasnya ini terdapat 6,5 cm. Kemudian ke bawah 1 cm. Ketika sudah selesai menggaris, kita tekan enter untuk mengakhiri perintah. Kemudian untuk langkah kedua, di sini menggunakan cara yang sedikit tricky. Kita menggunakan garis bantu. Jadi apa itu garis bantu? Garis bantu itu adalah garis yang dimana membantu kita dalam garis, dimana ketika kita tidak mampu menentukan titik garis di dalam suatu gambar, kita dapat garis bantu. Caranya dengan mengetik line, kemudian kita klik di sini, dan garis bantu yang kita inginkan sepanjang 1,5 cm. Kemudian di sini 3,5 cm. Di sini 1,5. Langsung kita klik saja endpoint-nya. Sini kita tekan enter. Nah, di sini terdapat garis di tengah yang merupakan garis yang ingin kita lanjutkan sebagai objek gambar. Kemudian kita lanjutkan saja dengan mengetik line. Di sini kita lanjutkan proses menggambar. Kita klik dari soal di sini 1 cm. Di sini 1,25 cm. Sepanjang 2 cm. 1 cm. Dan terakhir kita langsung garis lurus ke arah endpoint di sini. Enter. Hal yang sama kita lakukan pada sisi kiri. Kita ketik L atau line. Kita klik di sini, tulis 1 cm, 1,5, 2 cm, 1 cm, langsung kita klik endpoint-nya. Lalu klik enter. Pada langkah ketiga, karena di sini masih terdapat garis bantu, yang harus kita lakukan adalah menghapus garisnya. Caranya dengan mengetik erase atau langsung mengklik ke icon erase di toolbars. Caranya kita klik erase, lalu kita klik objek yang tidak diinginkan ini, lalu kita tekan enter. Baik, objek yang garis yang ingin kita hapus sudah hilang. Kemudian langkah keempat itu adalah memberikan dimension. Dimension
itu berguna untuk memberikan pengukuran. Jadi caranya dengan mengetik dimension, lalu kita garis, kita ketuk dua titik yang ingin kita ukur, kita tarik ke atas. Gambar ya, baik, dan inilah hasilnya, gambar yang kita inginkan. Jadi sekian dari cara atau tutorial yang telah saya berikan. Sekian, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Franciscus Federico Yulianto. Saya dari Prodi Teknik Kimia 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara membuat gambar. Seperti yang ada pada di layar ini adalah gambar hasil yang sudah saya buat ya. Nah, di sini saya menggunakan AutoCAD 2016. AutoCAD sendiri adalah aplikasi perangkat lunak yang biasa dikembangkan untuk menggambar atau menghasilkan gambar di 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, tentu saja pasti ada langkah-langkahnya untuk membuat gambar seperti ini. Kita langsung saja ke tahapannya. Oke, jadi yang tahap pertama ini adalah kita mengatur unit. Unit sendiri adalah fitur yang ada pada AutoCAD yang digunakan untuk mengatur satuan ukuran gambar. Nah, di sini kita mau menggunakan satuan sentimeter. Nah, caranya gimana? Caranya kita letakkan kursor seperti ini, baru kita ketik UN, nah, maka akan muncul option seperti ini. Kita pilih yang units, baru kita klik, maka muncul gambar seperti ini. Nah, di insertion scale, di sini ini sudah saya ubah sentimeter ya. Ini sudah diubah sentimeter, baru kita klik OK. Baru kita lanjut ke pengerjaan atau langkah kedua, yaitu kita membentuk pola. Nah, membentuk pola ini di sini saya menggunakan line ya, karena ini gambar line. Line sendiri itu fitur di toolbar paling kiri, line. Kita klik saja, nah, baru kita letakkan sini di mana yang kita mau masukkan di sini. Kita klik dulu untuk base point-nya, kita klik baru ke samping. Kita masukkan ukurannya 3 cm, baru kita enter, baru terakhir kita endpoint sini. Oke, maka hasilnya seperti ini. Nah, terus kita lanjut sampai membentuk pola yang akan dibuat. Di sini hanya 1,5 meter. Dan di sini di endpoint. Nah, di sini kita butuh garis bantu supaya rapi nanti hasilnya.
Dapatkan ukuran yang pas di sini 0,5 cm. Kita endpoint juga. Seperti itu, lanjut terus sampai membentuk pola yang diinginkan. Di sini sekitar 0,75, baru kita di sini endpoint. Baru di sini 1 cm, 1 cm, baru kita endpoint. Di sini atas, di sini ukurannya 0,25 cm saja. Baru kita endpoint. Ke belakang 0,75 sampai di 0 ya. Pokoknya kita sambung-sambung aja dari ini sampai di kotak hijau ini, kita klik, baru kita masukkan ukurannya di sini 0,5, baru kita enter, baru kita endpoint sampai di ukurannya 0. Endpoint, buat kembali 0,75 meter, point, baru di atas ini sisa 0,5 cm, baru kita endpoint lagi. Nah, di sini yang bagian sini tidak perlu garis bantu ya, jadi kita langsung saja dari ujung segmen ini kita klik sampai ke ujung segmen yang kita klik, baru kita endpoint. Oke. Itu sudah hampir membentuk pola yang kita inginkan. Oke. Nah, udah jadi nih. Baru langkah selanjutnya ini kita mau menghapus segmen yang tidak terpakai ya. Nah, caranya gimana? Pertama itu kita klik dulu segmen yang mau kita hapus. Di sini seperti ini, kita klik kiri. Nah, muncul sampai warna biru nih. Kalau sudah, kita ke modify. Modify paling pojok kanan atas. Nah, sini ada eraser. Baru kita klik, maka segmen yang kita klik tadi dia terhapus. Baru langkah yang selanjutnya, kita beri dimension. Nah, dimension ini fungsinya buat kita mengetahui ukuran segmen apakah kita sudah tepat atau belum. Nah, caranya ini di atas nih, di annotation, kita klik, bisa juga dim itu tadi, klik dari hijau ini, endpoint ini, ke poin yang endpoint selanjutnya nih. Kita klik, baru kita tarik ke atas. Oke, 1 cm udah benar. Baru ini ke ujung sini, apakah 0,75? Pas, baru kita tarik ke atas. Oke, baru kita sesuaikan mana-mana yang mau kita cari ukurannya. Seperti dari sini sampai sini 1,5 benar. Itu selanjutnya pojok sini ke 3 cm. Nah, baru yang sini, di sini apakah 2,25? Benar. Baru di pojok sini 0,25 tadi. Baru 0,25. Oke, ini ke pojok sini. Nah, oke. Itu sudah jadi nih dimensionnya. Baru langkah yang terakhir,
kita atur. Kita mau membedakan antara dimension sama segmennya. Nah, di sini ada nih. Pertama kita klik dulu. Kita klik dulu segmennya untuk membedakan. Ya, klik semua. Bisa juga itu di blok ya, tapi nanti di blok semua nanti jadinya sama. Jadi kita manual lagi satu-satu segmennya yang mau kita ubah warnanya, kita ubah jadi hitam. Hitam, baru kita layarnya kita ganti jadi tebal. Nah, kalau sudah, nah, ini jadi ini sudah nih, gambarnya seperti ini. Nah, kita juga bisa untuk melihat perbedaannya itu di fitur Low Display. Display. Mungkin ini aja sih. Hasilnya seperti ini, bisa kita lihat. Seperti itu hasilnya. Ini sudah gambar yang sudah jadi nih. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau saya juga minta maaf kalau mungkin ada kekeliruan. Tapi saya rasa ini sudah tepat ya ukurannya sama semua. Oke, semoga bermanfaat video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.